Di sebuah hutan yang tenang, seekor rubah merah menemukan sesuatu yang bersinar terang dari balik semak-semak. Apa itu? Sebutir telur. Tapi bukan sembarang telur. Telur itu berwarna emas. Apa yang akan dilakukan sang rubah? Akankah ia menyimpannya, menjualnya, atau belajar sesuatu darinya? Rubah merah dan telur emas. Kisah tentang keserakahan, persahabatan, dan kebijaksanaan. Di pagi yang cerah, rubah merah berjalan santai di dalam hutan. Ia menyapa tupai kecil yang sedang memanjat pohon dan melompat melewati akar-akar besar dengan langkah ringan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, matanya menangkap kilauan emas yang menyilaukan. Apa itu? Gumamnya penasaran. Ia perlahan mendekat, merunduk seperti pemburu, dan mengendus-endus benda itu. Ini pasti benda ajaib. Rupanya, itu adalah sebutir telur yang bersinar keemasan. Bentuknya bulat sempurna dan memantulkan cahaya matahari pagi seperti permata. Rubah merah terkes, pikirnya sambil mengelus-elus telurnya dengan hati-hati. Di matanya, itu bukan sekadar telur, itu adalah kunci menuju kekayaan. Ia pun membawa telur itu ke sarangnya yang tersembunyi di balik akar pohon besar. Sepanjang jalan ia menyembunyikannya dari pandangan hewan lain. Setibanya di rumah, rubah merah meletakkan telur di atas bantal daun paling empuk. Ia menatapnya lama, senyumnya semakin lebar. Aku tak perlu berburu lagi. Aku akan jadi hewan terkaya di hutan. Hari demi hari, rubah merah menjaga telur itu dengan ketat. Ia menolak bermain dengan teman-temannya dan selalu mengawasi telur itu siang dan malam. Namun, anehnya, telur itu tidak menetas dan tidak pula berubah. Tetap begitu saja, tapi rubah tak peduli baginya. Telur itu sudah cukup berharga. Seekor burung hantu tua mendekat ke sarangnya dan bertanya, "Rubah, kenapa kau tak terlihat berburu lagi?" Rubah menjawab, "Aku punya telur emas. Aku akan hidup santai mulai sekarang." Burung hantu mengerutkan kening. Tapi telur itu tak bisa dimakan, tak bisa ditukar. Apa gunanya kalau tak kau manfaatkan? Rubah hanya tertawa. Kau iri ya? Hari berikutnya, rubah bermimpi telur itu akan menetas menjadi ayam ajaib yang bertelur emas setiap hari. Ia bangun dengan semangat, lalu membangun kandang kecil. Untuk menyambut anak emasnya, ia bahkan membuat daftar. Hal-hal yang akan kubeli nanti, rumah pohon besar, kolam madu, topi raja. Rubah begitu yakin, mimpinya akan jadi kenyataan. Seminggu berlalu, telur masih utuh. Tak ada retakan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Rubah mulai resah. Ia mencoba menyanyi, menghangatkan telur dengan bulu ekornya, bahkan menyiramnya dengan air embun. Tapi tetap, telur itu hanya diam, dingin, dan tak berubah. Rubah merah mulai mengabaikan dirinya sendiri. Ia tidak lagi membersihkan sarangnya, tidak makan dengan baik, hanya fokus pada si telur. Teman-temannya mulai khawatir. Rusa kecil dan tupai datang menengok, tapi rubah mengusir mereka. Pergi, jangan ganggu telur keh, harta karunku. Suatu malam, datang badai besar. Angin menerjang sarangnya, dan hujan deras membasahi tanah. Sarangnya porak-poranda. Rubah berlari-lari menyelamatkan telur emasnya, memeluknya erat-erat di tengah badai. Tapi terpeleset, telurnya terlempar dan krak, retak. Rubah menjerit. Tidak, telur emas itu kini pecah. Bagian dalamnya kosong. Tak ada ayam emas. Tak ada keajaiban. Ia terduduk lemas di tengah hujan. Air mata bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Ia telah membuang waktu. Keesokan paginya, rubah duduk memandangi cangkang telur yang hancur. Ia merasa malu dan sedih. Selama ini, aku dibutakan oleh kilau emas, katanya lirih. Burung hantu datang lagi, membawa daun besar berisi buah beri. Kau lapar? Tanyanya lembut. Rubah hanya mengangguk pelan. Burung hantu dan teman-temannya membantu membersihkan sarang rubah. Tupai menyapu ranting, rusa membawa daun segar. Rubah terharu. Ia menyadari bahwa harta yang sejati bukanlah telur emas, tapi teman-teman yang tetap peduli, walau ia sempat mengusir mereka. Hari itu, rubah kembali berburu. Ia menemukan sarang lebah dan berbagi madunya dengan tupai. Ia juga mulai tersenyum lagi, dan sering terlihat bermain petak umpet di antara pohon-pohon bersama teman-temannya. Sore harinya, rubah duduk bersama burung hantu di atas dahan besar. Kau tahu, kata rubah, aku tak akan pernah menukar persahabatan demi kilau emas lagi. Burung hantu tersenyum bijak. Itu pelajaran yang mahal, tapi berharga. Beberapa hari kemudian, rubah menemukan biji pohon emas
di dekat tempat telurnya pecah dulu. Tapi kali ini, ia tak menyimpannya sendiri. Ia menanamnya di tengah hutan dan mengajak semua hewan membantu merawatnya bersama. Pohon itu tumbuh subur. Daunnya mengilap seperti emas di bawah sinar matahari. Tapi bukan untuk dijual, melainkan tempat berteduh dan bermain. Rubah membuat rumah baca kecil di bawahnya. Ia menulis buku pertamanya, Rubah dan Telur Emas. Setiap malam, Rubah bercerita kepada anak-anak hewan tentang petualangannya. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar. Jangan terpesona oleh hal yang mengilap, katanya. Karena tidak semua yang berkilau itu emas. Dan tidak semua emas itu berarti. Pohon emas menjadi tempat berkumpul seluruh hewan hutan. Mereka menyanyi, bermain musik, dan berbagi cerita. Rubah kini dikenal bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan dan kebijaksanaannya. Saat bulan purnama bersinar, Rubah duduk sendirian, menatap bintang-bintang. Ia tersenyum damai. "Terima kasih, Telur Emas," bisiknya. "Karena kau, aku menemukan makna yang sejati." Dan sejak saat itu, hutan menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh tawa. Rubah pun tak pernah lagi tergoda oleh hal-hal semu. Ia tahu, hati yang penuh syukur jauh lebih berharga daripada telur emas yang paling bersinar sekalipun. Tidak semua yang berkilau adalah emas. Kadang, hal terpenting dalam hidup adalah hal-hal sederhana. Persahabatan, kebijaksanaan, dan hati yang tahu bersyukur. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ke Hikmah Cerita. Biar nggak ketinggalan dongeng seru dan inspiratif lainnya.